Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Marcelo Fablius Yahaan, Putri Ananda Hasibuan, Reska Handita, dan Sarida. Di sini kami akan memaparkan materi tentang akuntansi penjualan cicilan atau Accounting of Installment Sales yang diampu oleh Bapak Rizky Syaputra, SE, MSI, CPA, CBV, CRA, dan CRP. Penjualan cicilan adalah sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terimakan hanya sebahagian dari harga barang yang dibayar. Disebut uang muka atau down payment, sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian dalam beberapa kali pembayaran. Dalam penjualan cicilan, pembayaran harga barang dilakukan juga seluruhnya atau sekaligus tetapi tidak pada saat barang diserah terimakan, melainkan dalam jangka yang relatif lebih lama dari penjualan tunai. Risiko dan ciri-ciri penjualan cicilan. Cara penjualan cicilan ini juga mengandung berbagai risiko bagi si penjual, terutama yang berhubungan dengan ketidakmampuan si pembeli meneruskan pembayaran atau cicilannya, atau si pembeli sengaja memperlambat pembayaran angsurannya, sehingga menimbulkan biaya tambahan dalam menagihnya dan sebagainya. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian tersebut, maka dalam kontrak penjualan cicilan biasanya selalu diatur hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah uang muka seharusnya ditetapkan cukup besar sehingga dapat menutupi penurunan nilai barang dari barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu angsuran atau jarak waktu antar masing-masing angsuran tidak boleh terlalu lama, sangat dianjurkan tidak lebih dari sebulan. Yang ketiga, jumlah nilai angsuran hendaknya lebih tinggi dari taksiran penurunan nilai barang yang terjadi di antara periode-periode pembayaran cicilan. Metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. PSAK nomor 23 mengatur bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila beberapa kriteria atau kondisi tertentu dipenuhi. Antara lain yang paling relevan adalah bila perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Menurut Kiswe DKK tahun 2004, dalam kondisi tertentu di mana penagihan atas hasil penjualan itu diragukan atau tidak dapat ditaksir secara pasti, maka pengakuan pendapatan atas penjualan seperti itu dapat ditunda atau ditangguhkan sampai saat diterimanya pembayaran. Sejalan dengan itu, Drebin tahun 1989 mengemukakan dua alternatif pendekatan yang dapat dipilih untuk dipakai dalam mengakui laba atas transaksi penjualan cicilan, yaitu yang pertama, pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan. Laba diakui pada saat penjualan terjadi, yaitu pada saat dilakukannya serah terima barang, namun apabila si pembeli tidak mampu meneruskan pembayaran cicilannya, maka selain dari sisa piutang yang belum dibayar oleh si pembeli, laba yang telah diakui pada saat penjualan tersebut dilakukan haruslah juga ikut dibatalkan. Yang kedua, pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Saat penyerahan barang sama sekali tidak mempengaruhi pengakuan pendapatan yang ditimbulkannya. Jadi kapan pembayaran atas penjualan tersebut diterima, maka pada saat itulah pendapatan atas penjualannya diakui. Bila ada pembeli yang tidak mampu meneruskan pembayaran cicilan atas sisa hutangnya, bahagian laba yang sudah diakui yang berkaitan dengan cicilan yang sudah diterima tidak perlu dibatalkan. Dalam pendekatan ini ditemukan 3 alternatif prosedur yang mungkin ditempuh oleh si penjual, yaitu yang pertama, penerimaan pembayaran mula-mula diperlakukan sebagai penutup biaya atau harga pokok barang yang dijual. Sesudah semua komponen ini tertutupi, sisanya baru dianggap atau diakui sebagai laba. Yang kedua, penerimaan pembayaran mula-mula diperlakukan sebagai realisasi laba sesuai dengan persentasenya. Sesudah semua komponen ini terpenuhi, sisanya baru kemudian diperlakukan sebagai penutup komponen biaya atau harga pokok. Dan yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran diperlakukan sebagai penutup harga pokok dan realisasi laba sekaligus sesuai dengan persentasenya.
Prosedur akuntansi dalam metode penjualan cicilan. Dengan melakukan transaksi penjualan, maka ada beberapa perkiraan yang akan timbul, yaitu perkiraan kas atau untuk penjualan tunai atau piutang usaha untuk penjualan kredit, dan perkiraan penjualan atau pendapatan penjualan. Khusus untuk harga pokok atas penjualan cicilan tersebut, maka pencatatannya tergantung kepada sistem pencatatan persediaan yang dipergunakan oleh perusahaan. Untuk setiap penerimaan pembayaran cicilan harus dicatatkan dengan mendebitkan perkiraan kas dan mengkreditkan perkiraan piutang penjualan cicilan. Pencatatan yang sama juga dilakukan untuk transaksi penerimaan uang muka pada saat penjualan terjadi. Jadi, selain penerimaan cicilan, penerimaan uang muka juga akan berakibat pada pengurangan atas sisa piutang penjualan cicilan. Penyesuaian hanya diperlakukan bila perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik, yaitu untuk mencatatkan nilai harga pokok barang dari penjualan cicilan. Bila sistem pencatatan persediaan yang dipakai adalah sistem perpetual, maka ayat penutup yang perlu dibuat adalah ayat penutup yang sekaligus berfungsi untuk menentukan besarnya laba atas penjualan cicilan. Ayat jurnal penutup juga diperlukan untuk menunjukkan besarnya laba dari penjualan cicilan yang telah berhasil direalisir atau lawan dari ditangguhkan, dengan melibatkan perkiraan laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan dan mengkreditkan perkiraan realisasi laba kotor dari penjualan cicilan. Ketidakmampuan membayar cicilan dan kepemilikan kembali. Salah satu bentuk risiko yang selalu dihadapi oleh perusahaan yang melakukan penjualan cicilan adalah tidak mempunyai si pembeli melanjutkan pembayaran cicilan hingga selesai, tanpa memandang apapun alasan yang mengakibatkan tidak dilanjutkannya pembayaran cicilan oleh si pembeli. Maka masalah ini akan mengakibatkan dibatalkannya kontrak perjanjian jual beli cicilan antara penjualan dan pembeli. Prosedur pembatalan kontrak akan menimbulkan berbagai akibat pada catatan si penjual, yaitu yang pertama, pencatatan untuk penambatalan kontrak dengan membatalkan sisa piutang penjualan cicilan dan juga sisa laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan. Yang kedua, pencatatan untuk penarikan kembali barang yang telah dijual akan dengan mendebitkan keperkiraan persediaan sebesar nilai wajarnya pada saat itu, dan juga mendebitkan perkiraan laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan. Masalah bunga dalam penjualan cicilan. Dalam memperhitungkan bunga periodik atas penjualan cicilan ini ditemukan 4 teknik perhitungan yang berbeda, yaitu yang pertama, bunga periodik dihitung dari sisa kontrak yang belum dibayar pada masing-masing periode. Yang kedua, bunga periode dihitung dari jumlah cicilan masing-masing periode dengan memperhitungkan lamanya. Yang ketiga, bunga periodik dimasukkan dalam jumlah cicilan yang besarnya sama untuk setiap periode. Dan yang keempat, bunga periodik dihitung dari sisa kontrak mula-mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan drama akuntansi keuangan lanjutan penjualan cicilan tentang penarikan kembali barang yang sudah dibeli. Drama ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Bapak Rizky Syahputra, CSE, MSc, CPA, CBP, CRA, CRP, dan peran kami di drama ini yaitu: Halo, perkenalkan nama saya Marcel Fabrician, berperan sebagai karyawan showroom. Saya Reskandita, berperan sebagai customer. Saya Putri Ananda Hasibuan, berperan sebagai sales admin. Saya Sarida, berperan sebagai sales manager. Keep watching ya guys. Hai, saya Meganita Fitri Berginting, saya dari kelompok 3. Nah, di drama kali ini saya berperan sebagai temannya Reska. Watching ya guys. Pusing kali lah aku Mel. Tiap hari naik gojek habis 50.000.
dengan aman itu nanti kutanyakan, tapi itu bukan sama Bu dulu. Oke, secepatnya Mel, sekali nih Mel. Aman-aman. Ini nggak sih nomornya? Kalau dilihat di nomor ini sih, alamatnya sama. Permisi Ibu, silakan dulu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, saya kan ada lihat iklan di showroom ini. Nah, saya tertarik dengan salah satu motor di showroom ini Bu. Oh, yang mana ya? Yang ini Bu, Vario 125 CBS. Oh, Vario 125 CBS. Motor ini memang keluaran terbaru di bulan ini. Hemat BBM dan kualitasnya memang bagus Bu. Ini sudah banyak yang incar tadi nanya kesini ingin membeli ke sini. Oh gitu ya Bu, saya jadi masih tertarik sebagai motor Vario ini. Katanya di showroom ini dia bisa dibeli secara kredit ya? Oh, tentu saja bisa Bu. Kalau gitu syarat pembelian kreditnya gimana dan berapa lama ya? Kita cek dulu ya Bu. Untuk setnya harganya 24 juta. Nah, tapi untuk pembelian secara kredit kita harganya menjadi 32 juta. Itu sudah termasuk bunga. Dan untuk angsurannya itu uang muka awalnya minimal 2.500.000. Oh gitu ya Bu, kalau gitu saya mau beli motor ini secara kredit dengan uang muka bisa Bu. Oh, oke Bu, emang jika ingin tertarik, kalau itu tolong diisi formulir. Oh iya, ini ada bawa KTP? Oh, ada Bu. Ini Bu, Saya ingin kita uang ya Bu. Vario ini dengan uang muka 6 juta, selesai selama 2 tahun, maka angsuran motornya dikenakan sebesar 1.085.000 sudah semua biaya motor. Jadi Ibu hanya membayar uang angsuran tiap bulan. Di kontrak usul ini tertulis jika Ibu tidak dapat melunasi pembayaran selama 3 bulan, maka motor ini akan kami tarik kembali. Apakah Ibu bersedia untuk menandatangani kontrak ini? tidak Bu. Iya. Oh iya Bu, saya mau jadi dulu ya Bu. Ini Bu sebesar 5 juta ya. Saya hitung uangnya Bu. Oke, sudah pas. Untuk pengiriman motornya akan dilakukan paling lama besok ya Bu. Oke Bu, kalau misalnya tidak diperlukan, tolong kabari saya ya Bu. Terima kasih Bu. Ini sih Bu. Silakan masuk. Makasih yang Ibu. Iya, seperti bilang. 11 bulan yang lalu ada pelanggan kita yang bernama Ibu Reska. Sudah 3 bulan dia tidak membayar cicilannya. 2 kali saya telepon juga tidak ada responnya. Sesuai dengan kebijakan kalau kita, jika tidak membayar angsuran selama 3 bulan, maka motornya akan kita tarik kembali. Bagaimana ya pendapat Ibu? Oh begitu ya. Kalau begitu, telepon saja customer kita sekali lagi. Jika tidak ada respon atau tidak ada konfirmasi dari dia, silakan perintahkan Pak Marcelo untuk menarik barang itu secara paksa ke rumahnya. Gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya ingin balik ke rumah. Silakan sama.
Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang, Bu. Saya Putri Ananda Hasibuan, selaku admin dari Showroom Bahagia Jaya, ingin memberitahu Ibu bahwa Ibu belum membayar angsuran selama 3 bulan, terhitung dari bulan Oktober sampai Desember lalu. Jadi, sesuai dengan kebijakan showroom kami, yang kami tertera di kontrak persetujuan bahwa jika Ibu tidak dapat membayar cicilan selama 3 bulan, maka mohon maaf sekali, kami akan menarik kembali motor Ibu. Tapi sebelum itu, kami akan memberikan Ibu kesempatan untuk membayar cicilan motor tersebut. Maaf, Bu, akan saya pikirkan dan saya bayar secepatnya ya. Tolong jangan ditarik motor saya ya, Bu. Baik, Bu, akan kami tunggu konfirmasinya paling lama 2 hari ya, Bu. Baik, Bu. Isi. Siapa sih ganggu Anda? Dengan siapa ya? Perkenalkan, saya Marcelo, karyawan showroom Bahagia Jaya. Sama siapa? Ada apa ya, Pak? Jadi gini Bu, saya dapat perintah dari atasan saya bahwa saya harus menarik motor yang Ibu beli dari showroom kami 11 bulan yang lalu. Dikarenakan Ibu tidak membayar angsuran selama 3 bulan. Berikut surat perintahnya. Apa nggak bisa, Pak? Kasih saya waktu sedikit lagi. Tolong, Pak, jangan ditarik motor saya, Pak. Nanti kalau ditarik, saya ini apa, Pak, kerjanya? Saya janji bulan depan bakalan saya bayar, Pak, cicilan saya. Maaf Bu, saya di sini hanya menjalankan perintah dari atasan saya. Ya, kami juga sudah menelepon Ibu 3 hari yang lalu, namun tidak ada konfirmasi kembali dari Ibu. Jadi saya mohon maaf, saya akan menarik kembali keretanya Ibu. Jadi, Pak, bulan depan bakalan saya bayar cicilan saya. Maaf Bu, saya permisi dulu ya Bu. Pak! Saya permisi dulu ya Bu. Pak, tolong, Pak! Jangan ditarik motor saya, Pak! Sekian drama akuntansi keuangan lanjutan kami tentang penjualan cicilan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bye-bye. Baiklah, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci pembahasan kasus dari drama yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Contoh kasus, pada tanggal 13 Januari 2023, Showroom Bahagia Jaya menjual sebuah motor Vario 125 CBS kepada seorang customer bernama Reska, seharga 32 juta rupiah. Harga pokok motor tersebut 24 juta rupiah, dengan uang muka sebesar 6 juta rupiah, dan sisanya akan dibayar secara angsuran selama 2 tahun. Angsuran per bulan untuk motor tersebut adalah Rp1.085.000 per bulan. Setelah melakukan pembayaran angsuran selama 8 bulan, pada bulan ke-9 sampai bulan ke-11, Reska tidak mampu membayar angsuran motor sehingga pihak Showroom Bahagia Jaya mendatangi tempat tinggal Reska untuk melakukan penarikan kembali motor tersebut. Karena dalam perjanjian kredit Showroom Bahagia Jaya, apabila customer tidak mampu membayar angsuran selama 3 bulan, maka pihak showroom akan menarik kembali motor tersebut. Showroom Bahagia Jaya menilai motor Vario 125 CBS tersebut dapat dijual kembali seharga 19 juta rupiah, yaitu setelah diperhitungkan biaya yang terkait atas penarikan motor tersebut. Pembahasan kasus. Pencatatan yang dilakukan oleh Showroom Bahagia Jaya sehubungan dengan transaksi tersebut adalah harga Vario 125 CBS yang di dalamnya termasuk bunga sebesar 32 juta rupiah dikurangi dengan uang muka sebesar 6 juta rupiah, maka diperolehlah piutang penjualan cicilannya sebesar 26 juta rupiah. Jadi besar piutang penjualan cicilan adalah 26 juta rupiah, sehingga cicilan per bulannya adalah Rp1.085.000, yang dimana diperoleh dari 26 juta rupiah dibagi dengan 24 bulan. Besar piutang penjualan cicilan pada saat terjadinya transaksi adalah sebesar 32 juta rupiah. Dari kasus di atas, perusahaan melakukan perhitungan sebagai berikut. Saat terjadinya transaksi, jurnalnya ialah di debit installment sales receivable sebesar 32 juta rupiah, di kredit installment sales sebesar 32 juta rupiah. Lalu, pada saat diterimanya uang muka, jurnalnya di debit
cash sebesar 6 juta rupiah dan dikredit installment sales receivable sebesar 6 juta rupiah. Pembeli gagal dalam hal melunasi angsurannya sehingga showroom berhak untuk menarik kembali kendaraan yang telah dijual belikan dan membatalkan kontrak sewa belinya. Pada saat pembatalan kontrak dan pemilikan kembali kendaraan tersebut, showroom melakukan penghapusan piutang dan mengakui laba secara langsung. Perhitungan atas penarikan kembali motor Vario 125 CBS dari customer yaitu installment sales receivable sebesar 26 juta rupiah dikurangi dengan cash receive sebesar 8.680.000 rupiah yang diperoleh dari 8 dikali 1.085.000 rupiah. Didapatlah unpaid receivable sebesar 17.320.000 rupiah. Maka, laba atas penarikan kembali motor Vario 125 CBS yaitu motor vehicle repossession sebesar 19 juta rupiah dikurangi dengan unpaid receivable sebesar 17.320.000 rupiah. Diperolehlah motor vehicle repossession profit sebesar 1.680.000 rupiah. Jurnalnya didebit Vario 125 CBS sebesar 19 juta rupiah, dikredit installment sales receivable sebesar 17.320.000 rupiah, dikredit profit of repossession sebesar 1.680.000 rupiah.